Oke, shalom teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, dimanapun teman-teman ada sekarang ini, baik yang ada di Pekalongan, di luar kota Pekalongan. Saya percaya ketika kita datang beribadah hari Sabtu, anak-anak muda tetap memberikan waktunya beribadah. Saya percaya engkau adalah orang yang spesial, karena engkau juga membuat harinya Tuhan, membuat waktunya Tuhan menjadi spesial di dalam hidupmu. Mari kita sebelum memulai ibadah kita, sebelum kita bersukacita bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan pada sore hari ini. Kami mau mengambil waktu sejenak. Kami mau bersyukur. Kami rindu memuji Engkau. Sebab kebesaran-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami. Sebab kedahsyatan-Mu sungguh nyata di setiap jalan-jalan kami. Sebab pertolongan-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Sebab Engkau telah mengampuni, Engkau telah membebaskan, Engkau telah memberkati hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan bersukacita di dalam Tuhan yang memberi kemenangan. Kami bersukacita sebab Engkau ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Oh, kalau boleh teman-teman bertepuk tangan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau ajaib. Engkau mulia. Katakan sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak. Mari kita tinggikan Tuhan, katakan ajaib. Oh, oh, oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Engkau memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Engkau Raja mulia Tuhan. Haleluya. Jiwa kami bersyukur. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak. Hanya, mari kita tinggikan Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan. Lebih lagi katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, hanya Kau yang tinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Oh, ajaib Kau Tuhan. Engkau ajaib, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selama. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau
sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia, ajaib Engkau ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh Yesus, kaulah Raja mulia, katakan Yesus. Oh Raja mulia, Dia Yesus Raja mulia di hidup kita. Raja mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan datang menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Ini yang kami tahu, bahwa selama kami menyembah-Mu, kami percaya masih ada mujizat di hidup kami. Ini yang kami tahu, selama kami percaya, selama Engkau ada bersama kami melihat ada mujizat setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiada berubah kuasa-Mu Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka amin, semuanya jadi. Mari imani pujian ini. Tiada berubah kuasa nama Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan, amin, sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Oh, selama Kau beserta dengan kami, selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat bahwa mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Mari teman-teman di rumah yang menyanyikan. Tuhan, kuasa nama-Mu, tiada. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Kami hidup dari firman-Mu. Haleluya. Maka percaya firman-Nya, mujizatnya terjadi di hidup kita. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau
dimanapun kita berada saat ini. Pujian kita berkata, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Nama Tuhan yang ajaib tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia mengasihi kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia ada bersama dengan kita. Dia yang berjanji Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Dan pujian kita berkata, selama ku menyembah-Mu, ku percaya ada mujizat. Selama Engkau besertaku, ada mujizat setiap hari. Hari ini teman-teman yang dikasihi Tuhan, apapun mujizat yang sedang engkau perlukan di dalam hidupmu, mujizat yang engkau butuhkan di dalam keluargamu, mujizat yang engkau perlukan buat masa depanmu, jawabannya hanya Yesus. Jawabannya hanya Yesus. Jawabannya hanya Yesus. Selama Yesus beserta dengan kita, kita pasti melihat ada mujizat setiap hari. Mujizat kemenangan, mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan. Oh, terjadi di hidup kita. Ada mujizat setiap hari buat orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Oh, selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat. Selama ku menyembah-Mu, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat terjadi. Masih terjadi mujizat Tuhan. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi di hidup kita anak-anak muda. Mujizat masih terjadi di hidupmu. Kita punya Yesus yang buat mujizat. Kita punya Yesus yang sanggup membuka setiap jalan yang tertutup. Mari katakan dengan imanmu, oh, selama kami menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Engkau beserta dengan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ada mujizat setiap, oh, selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Oh, selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap, ada mujizat, ada mujizat setiap. Percaya ada mujizat ketika kita datang kepada Tuhan. Mujizat setiap hari. Oh, mari naikkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Engkau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau boleh angkat tanganmu dan engkau berkata, Tuhan, aku percaya. Engkau boleh menyembah Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya. Ketika aku datang menyembah, mujizat terjadi di hidupku. Engkau boleh berkata, Tuhan, Engkau yang berjanji, kalau aku datang
menyembah-Mu. Ada mujizat yang Engkau nyatakan, mujizat buat hidupku, mujizat buat keluargaku, mujizat buat masa depanku. Ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Oh, mari kita sembah Dia, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mujizatnya masih terjadi, kuasanya masih terjadi. Dia Allah yang beserta dengan kita, Dia Allah yang menjaga kita semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau tidak meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan sebab kami tahu setiap pelanggaran kami, setiap dosa kami Tuhan sudah ampuni. Dan hari ini kami percaya Engkau memberikan hati yang baru kepada kami, hati yang dipulihkan, hati yang siap menerima mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah bagi kami Tuhan. Kasih sayang-Mu tidak pernah berubah, tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berakhir di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama kami menyembah, kami percaya ada mujizat. Selama kami menyembah-Mu, kami percaya ada mujizat. Kami percaya setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan pasti bukakan. Kami percaya setiap belenggu-belenggu dipatahkan. Kami percaya setiap ikatan-ikatan, setiap belenggu-belenggu yang membelenggu diri kami dilepaskan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku tubuhku disembuhkan di dalam hadirat-Mu. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh, ku tahu Engkau telah memulihkanku. Ku tahu Engkau telah memulih, ku tahu Engkau telah memberkatiku. Ku tahu Engkau telah memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada saat ini, tidak peduli apapun yang sedang kita alami, tidak peduli apa yang sedang kita rasakan, yang pasti saat kita datang menyembah Tuhan, yang pasti saat kita datang bersekutu dengan Tuhan, saat engkau mau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, percaya Tuhan mengasihimu, percaya Tuhan memulihkanmu, percaya Tuhan menyembuhkan, membuat mujizat. Engkau berharga di mata Tuhan. Setiap kita berharga di mata Tuhan.
Setiap kita berharga bagi Tuhan. Saat kita datang menyembah Tuhan, kuasanya bekerja. Engkau harus percaya, ketika engkau datang menyembah Tuhan, kuasanya pasti bekerja. Itu janji Tuhan. Kuasanya pasti bekerja. Kuasanya memulihkan, kuasanya menyembuhkan, kuasanya memberkatimu. Haleluya. Oh, mari dengan lembut katakan, di saat ku menyembahmu, hatimu dipulihkan oleh Tuhan. Tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu engkau telah menyembuh. Sekali lagi katakan, di saatku menyembahmu, kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu engkau telah menyembuhkanku. Kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu engkau telah menyembuh, ku tahu engkau telah memulihkan, ku tahu engkau telah memulih, ku tahu engkau telah mengampuni, ku tahu engkau telah mengampuh, ku tahu engkau telah memberkati, ku tahu engkau telah memberkati. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, percaya bahwa engkau sedang dipulihkan oleh Tuhan. Percaya bahwa engkau sedang dijamah oleh Tuhan. Percaya bahwa hadiratnya ada bersama-sama dengan engkau. Percaya bahwa hadiratnya ada bersama-sama dengan kita. Percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan kita dipulihkan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan. Di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan bagi kita. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang tak terbatas. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang baru, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman ambil waktu sejenak untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Saya rindu teman-teman, sekalipun kita tidak bersama-sama, engkau ada di rumah, engkau mengambil waktu mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau harus ambil waktu ini. Di dalam penyembahan terletak kekuatan kita. Di dalam bersyukur terletak kemampuan kita menghadapi setiap tantangan, rintangan. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan ada damai yang tidak bisa diberikan oleh apapun. Ada kekuatan yang tidak bisa diciptakan oleh dunia ini. Hanya di dalam hadiratnya ada keajaiban terjadi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Saya percaya, saya merasa di tempat ini ketika teman-teman di rumah, ketika anak-anaknya mengambil waktu untuk bersekutu, ketika ada anak muda yang berhenti dari semua aktivitasnya, dia ambil waktu buat bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan senang sekali. Saya percaya ketika ada anak-anak Tuhan yang berhenti dari kesibukannya, hanya sederhana saja engkau berkata terima kasih Tuhan. Engkau hanya berkata terima kasih Tuhan. Tidak peduli dimanapun engkau ada saat ini, saya percaya engkau akan mendapatkan kelegaan di dalam hatimu. Engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda di dalam hatimu. Engkau akan merasakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Oh, ini adalah waktu yang kudus. Ini adalah waktu yang kudus. Haleluya, haleluya. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu pengharapan kami semakin kuat. Di dalam hadirat-Mu iman kami terus dibangun. Di dalam hadirat-Mu setiap ketakutan kami menjadi sirna. Setiap kecemasan kami menjadi kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu hidup kami dibaharui. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah anak-anak-Mu. Kami mau ngambil waktu ini buat menyembah bersama-sama. Kami ambil waktu ini untuk menyembah bersama-sama. Kami percaya hadirat-Mu tak terbatas. Tuhan, kami mau katakan, kami perlu Tuhan di hidup kami. Kami perlu Yesus di hidup kami. Kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Kami perlu mujizat-Mu Tuhan. Keluarga kami perlu mujizat-Mu. Hidup kami perlu mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan boleh mengambil waktu ini untuk kami boleh bersyukur, menyembah. Biar hadirat-Mu, biar jamahan-Mu menjamah sampai ke hati kami yang paling dalam, mengubahkan hidup kami. Kami yang tadinya takut, sekarang kami beroleh keberanian yang kudus dari Tuhan. Kami yang tadinya bimbang, sekarang kami punya iman yang kuat untuk kami berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yang tadinya sudah mulai kehilangan pengharapan, sudah mulai kehilangan fokus kami kepada Yesus, Tuhan, sekarang kami percaya hadirat-Mu itu sudah ada dalam hati kami. Hadirat-Mu siap mengubahkan hidup kami. Dan mata kami tertuju kepada Yesus. Mata kami tertuju kepada kekudusan-Mu. Mata kami tertuju kepada mujizat yang Engkau pasti nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja. Hatiku tubuhku disembuhkan. Tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, di saat ku percaya Engkau sudah menerima mujizat Tuhan. Engkau terima kelegaan yang Tuhan berikan.
hatiku dipulihkan. Tuh mujizat kesembuhan Engkau curahkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh, ku tahu Engkau telah memulihkan, ku tahu Engkau telah memulihkan, ku tahu Engkau telah memberkati, ku tahu Engkau telah memberkatiku. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kemenangan terjadi di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang terus ada bersama kami. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, ada kekuatan, ada kelegaan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita yang baru. Di dalam hadirat-Mu sungguh ada sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, yang tidak bisa digantikan oleh banyaknya uang. Di dalam hadirat-Mu sungguh ada kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan. Berkati mereka semuanya. Terima kasih buat anak-anak-Mu di rumah, yang mereka duduk, yang mereka memberikan hati mereka buat menyembah Engkau. Kami percaya itu adalah karya Roh Kudus bagi setiap kami anak-anak muda. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami saatnya akan siapkan hati kami. Kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, sungguh kami tahu, sungguh kami sadar akan kebutuhan firman. Tanpa firman kami menjadi tidak punya harapan, tidak punya arah. Tapi dalam firman-Mu yang kami dengar hari ini, kami pasti menjadi kuat, kami pasti dipulihkan, kami pasti punya kemenangan, hidup kami diubahkan oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu, sehingga menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Teman-teman yang siap untuk mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Youth Impact, dimanapun kalian berada. Di saat sore hari ini, mari kita akan bersama-sama, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam kehidupan kita, teman-teman, kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dulunya kalau kita merenungkan bahwa kehidupan kita dulunya adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa, tetapi dalam kehidupan kita sekarang sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan dalam kehidupan kita, mari dalam kehidupan kita belajar bersama-sama di saat sore hari ini tuh, sehingga dalam kehidupan kita tetap memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat, setiap orang pasti memiliki suatu keinginan. Aku rindu ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita melihat orang-orangnya di luar sana ya, kalau di tempat kita saya percaya tidak ada. Kalau di luar sana mungkin ada. Ada orang yang di luar sana walaupun mereka Kristen, tetapi dalam kehidupan mereka belum benar-benar hidup dalam kehendak Tuhan. Mereka belum benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen di saat-saat ini. Dalam kehidupan mereka juga terkadang masih menggunakan kemampuan mereka sendiri ketika mereka sedang menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka selalu menggunakan pikiran mereka sendiri, menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mengatasi masalah itu. Dan ini yang menjadikan orang tersebut tidak bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Selain itu juga
terkadang orang Kristen yang di luar sana ya, kalau di sini saya bilang tadi tidak ada. Nah, orang Kristen yang di luar sana terkadang mereka juga tidak mau untuk terus menerus untuk berusaha agar hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ini kenapa? Karena mereka merasa, wah, dengan apa yang saya lakukan hari-hari ini, mungkin dengan kesibukan kita, mungkin dengan game kita, atau mungkin dengan hobi kita yang lainnya, mungkin kita merasa, saya sudah nyaman, saya sudah enjoy, saya sudah enak, dan saya tidak usah lagi untuk menjaga kekudusan, untuk lebih lagi datang pada Tuhan. Toh saya melakukan hal ini, hidup saya juga enak-enak saja, hidup saya juga tenang-tenang saja, happy dan yang lainnya. Itu yang membuat mereka tidak mau berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, karena zona nyaman mereka. Nah, kalau kita melihat, teman-teman, jika ada seseorang ini ingin bertemu dengan seorang yang penting, kita katakan saja misalkan itu presiden. Kalau orang itu mau ketemu dengan presiden, pasti dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan orang yang mau bertemu dengan presiden ini, pasti akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Mungkin dari penampilannya, atau dari perilakunya, atau perkataannya pasti sudah dipersiapkan. Jangan sampai nanti pas saya bertemu dengan presiden itu, perkataan saya malah perkataan yang membuat Bapak Presiden ini marah atau yang lainnya. Atau mungkin dengan penampilan jangan sampai memalukan atau yang lainnya. Dia pasti akan mempersiapkan diri dengan sebaiknya untuk menghadap Pak Presiden itu. Dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen, anak-anak muda, anak-anak Kristen, kita juga sama. Dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk terus hidup, untuk terus berusaha memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di hari-hari ini, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu menjadi suatu hal yang penting. Kalau dalam kehidupan kita, teman-teman, kalau kita tidak memiliki kehidupan yang sesuai, yang berkenan di hadapan Tuhan, maka dalam kehidupan kita, ketika Tuhan datang ke dunia ini, kita akan tertinggal. Jadi kita sebagai anak muda harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal apa saja yang harus berkenan kepada Tuhan? Di sini saya memberikan beberapa hal, teman-teman. Perkenan Tuhan berkaitan dengan hal-hal berikut. Ada 4 hal. Ada 4 hal yang kita bisa pelajari di saat hari ini. Apa saja sih yang harus berkenan di hadapan Tuhan itu? Yang pertama adalah perkataan. Perkataan. Saya ulangi lagi, perkataan. Kita lihat dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, ini harus kita lakukan. Kita sebagai anak Kristen, kita sebagai anak muda yang sudah dipilih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita harus mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya dalam diri kita mempergunakan mulut kita untuk berkata-kata. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita harus memperkatakan kata yang membangun orang lain. Nah, ini harus kita lakukan. Perkataan kita ini harus memperkatakan kata-kata yang membangun orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai ketika kita berbicara, ketika kita mengucapkan sesuatu melalui mulut kita, malah orang-orang di sekitar kita menjadi kecewa. Orang-orang di sekitar kita malah menjadi marah dan yang lainnya. Itu jangan sampai dalam kehidupan kita. Terkadang dalam kehidupan anak muda,
walaupun itu anak muda Kristen sekalipun ya, terkadang banyak ketika saya mendengar di luar sana, banyak mereka yang masih berkata kotor, berkata-kata yang tidak mencerminkan bahwa itu adalah anak Tuhan. Banyak sekali yang di luar sana. Dan ketika mereka misalkan ada masalah, ketika mereka ada tantangan dalam hidup mereka, mereka juga terkadang gini teman-teman, terkadang mereka juga masih mengeluh, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Terkadang ketika mereka menghadapi masalah, mereka mengeluh dan mengeluh. Mereka tidak menggunakan perkataan mereka untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan mereka, terkadang mereka mempergunakan mulut mereka hanya mengeluh ketika menghadapi masalah. Tetapi dalam kehidupan kita teman-teman, kita di saat hari ini kita bisa belajar. Dari ayat ini kita belajar bahwa di sini dikatakan, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita belajar untuk kita tetap mempergunakan perkataan kita ini untuk bisa memberkati orang lain. Kita memperkataan perkataan yang membangun, perkataan yang bisa memberikan semangat dan yang lainnya. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Terlebih lagi kita sebagai anak muda yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita harus terus memperkatakan perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang membangun orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai dalam kehidupan kita perkataan kita ini malah menjatuhkan orang lain, perkataan kita ini malah mematahkan semangat orang lain. Jadi mari teman-teman semua, dalam kehidupan kita, kita belajar bersama-sama untuk kita mengubah perkataan kita. Kalau mungkin hari-hari ini atau dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin perkataan kita masih memperkatakan perkataan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mungkin masih terucap kata-kata kotor dalam kehidupan kita. Atau dalam diri kita mungkin ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, kita masih sering mengeluh di hadapan Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Kita mempergunakan perkataan kita ini untuk bisa membangun, untuk kita memperkatakan perkataan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini harus kita lakukan. Hal pertama yang harus kita lakukan, kita sebagai anak-anak muda, kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama untuk bisa membuat perkataan kita ini menjadi perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan, perkataan yang terus memuliakan Tuhan. Kita pergunakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, yang kedua ini juga merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan kita, karena ini mendasari segala sesuatu ketika kita mengambil keputusan, ketika kita mengambil tindakan, saya mau ini. Ini terkadang menjadi suatu dasar yang penting juga. Yang kedua adalah motivasi. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Ini saya tidak akan membacakan secara full ya, karena ini banyak. Dari kisah ini kalau kita lihat di situ perikopnya mengenai Ananias dan Safira. Kita sudah sering mendengar cerita ini. Kita sudah sering mendengar khotbah juga mengenai hal ini. Dari hal ini kita bisa belajar suatu hal yang saya katakan tadi, yaitu tentang motivasi. Kalau kita melihat di situ ada
sepasang suami istri ya yang bernama Ananias dan Safira. Nah, di situ ketika itu mereka ingin sekali untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di situ bahwa mereka itu berbohong ya. Mereka memiliki motivasi yang tidak benar, dan kalau kita melihat dalam kehidupan mereka ketika mereka memiliki motivasi yang tidak benar itu, ketika mereka mendustai Roh Kudus bahkan dalam kehidupan mereka, yang terjadi mereka binasa, mereka mati. Nah, dari cerita ini nanti teman-teman bisa baca kembali, bisa pelajari kembali mengenai kisah ini, Ananias dan Safira ini. Ini menjadi suatu pelajaran dalam kehidupan kita, bukan berarti kita harus meniru mereka, tetapi itu menjadi awasan, menjadi peringatan dalam kehidupan kita untuk kita jangan sampai seperti mereka. Kita jangan sampai seperti mereka, teman-teman. Dalam kehidupan kita, ketika kita ingin melakukan segala sesuatu, mari kita koreksi kehidupan kita. Motivasi kita ini sudah benar atau belum? Nah, terkadang dalam kehidupan orang percaya juga masih memiliki motivasi yang tidak benar. Contohnya, saya dulu sempat mendengar di luar sana ada orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka melayani khususnya di bagian altar. Di situ mereka bermain musik. Nah, saya pernah mendengar dari teman-teman di luar sana, mereka bermain musik. Memang musiknya mereka jago, mereka keren main musiknya. Tetapi dalam kehidupan mereka, motivasi mereka hanya uang. Nah, motivasi mereka hanya uang. Jadi mereka dalam satu hari bisa melayani di berbagai gereja, tetapi motivasi mereka salah. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang perlu kita awas-awasi dalam kehidupan kita. Jangan sampai dalam kehidupan kita sebagai anak muda, kita memiliki motivasi yang salah. Ketika kita rindu, oh ya, saya pengen melayani Tuhan, saya pengen untuk bisa sepenuhnya melayani Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita, teman-teman, jangan sampai dalam kehidupan kita memiliki motivasi yang salah. Kalau kehidupan kita memiliki motivasi yang salah, yang akan terjadi ya seperti Ananias dan Safira ini, mereka akan mengalami sesuatu yang tidak mereka inginkan. Mereka mengalami kebinasaan. Dalam kehidupan saya juga sama, teman-teman. Saya ingin cerita sedikit. Dulu teman-teman, saya ketika saya melayani di suatu gereja, ketika saya masih kuliah dulu, ketika saya masih kuliah, saya diutus oleh kampus untuk melayani di suatu gereja. Dan di sana saya melihat ini gereja sangat luar biasa. Gerejanya besar dan ya untuk semuanya baguslah di sana. Dan ketika pelayanan terakhir, nah pelayanan terakhir ini biasanya kalau kami anak-anak yang di STT biasanya itu sebelum atau bahkan sudah pelayanan bilang, kamu pelayan di sana dapat berapa? Terus kadang kalau sebelum pelayanan terakhir, teman-teman ini bertanya satu dengan yang lainnya, kalau di sana tuh biasanya dapat berapa sih? Kalau pelayanan terakhir tuh biasanya dapat berapa? Nah, itu yang membuat motivasi saya di pelayanan yang terakhir itu menjadi salah, teman-teman. Waktu itu saya melihat, oh ini gereja besar, ini gerejanya ya udah jemaahnya udah banyak. Nah, ini pasti saya
mendapat uang banyak juga ini. Saya mendapat bagian saya juga lumayan banyak ini. Tetapi teman-teman, ketika saya memiliki motivasi seperti itu, ternyata yang terjadi bukan seperti itu, teman-teman. Yang terjadi malah saya hanya mendapatkan sedikit. Tidak seperti apa yang saya bayangkan, tidak seperti apa yang saya inginkan. Tetapi di situ, teman-teman, dalam kehidupan saya belajar bahwa dalam diri saya, ketika saya memiliki motivasi yang salah, di situ Tuhan tegur dengan situasi seperti itu. Dan dari situ saya melihat, saya secara pribadi menyimpulkan bahwa pelayanan itu adalah sebuah ucapan syukur. Walaupun dalam kehidupan saya di akhir pelayanan itu saya hanya mendapatkan sedikit dan tidak seperti apa yang saya bayangkan, teman-teman. Tetapi dari situ Tuhan mengajarkan dalam kehidupan saya secara pribadi bahwa pelayanan itu adalah sebuah ucapan syukur dalam kehidupan saya. Jadi dari apa yang saya alami, saya belajar dan saya terus belajar untuk terus mengoreksi kehidupan saya. Jangan sampai dalam kehidupan saya ini ada motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ketika saya melayani, jangan sampai ada motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai anak muda, tetaplah memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya ketika kita melayani Tuhan, namun dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam segala aspek kehidupan kita, bukan hanya dalam pelayanan, tetapi ketika kita melakukan aktivitas kita harus memiliki motivasi yang benar. Jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita harus terus memiliki motivasi yang benar. Yang ketiga ini juga hal yang luar biasa. Yang ketiga adalah hati dan pikiran. Nah, saya ulangi, yang pertama tadi adalah perkataan, yang kedua adalah motivasi, yang ketiga adalah hati dan pikiran. Hati dan pikiran. Jangan kebalik. Hatinya di sini, pikirannya di sini. Jadi hati dan pikiran. Nah, kita lihat dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Ini juga merupakan ayat yang tidak asing bagi kita. Saya akan membacakan ayat ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, di sini dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam ayat ini menjelaskan untuk menjaga hati. Nah, kata hati dalam ayat ini menggunakan kata leb, itu dari bahasa Ibrani, yang berarti hati, pikiran, kehendak. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hati dan pikiran merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi dari kata hati ini kita bisa melihat bahwa hati, pikiran kita merupakan suatu kesatuan. Jadi semuanya harus klop ya. Terkadang dalam kehidupan manusia ketika diperhadapkan dengan suatu masalah, hati dan pikirannya tidak berjalan bersamaan. Contohnya gini, ketika menghadapi masalah, nah hati kita berkata, aku mau berserah kepada Tuhan, aku mau sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Hati kita sering, ketika kita menghadapi masalah, hati kita sering, oh ya, aku rindu lebih lagi dekat sama Tuhan, aku rindu lebih lagi menyerahkan diri saya sama Tuhan. Tetapi terkadang pikiran kita ketika kita menghadapi masalah itu tidak sejalan,
Tidak sama. Ketika kita menghadapi masalah, terkadang pikiran kita, oh ini saya sedang menghadapi masalah. Ini bagaimana caranya untuk saya bisa keluar dari masalah ini. Entah bagaimana caranya, aku harus bisa keluar dari masalah ini. Terkadang pikiran kita seperti itu. Hati kita pengen sekali untuk kita berserah kepada Tuhan, tetapi pikiran kita malah mencari atau memikirkan jalan keluarnya sendiri. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan saya juga terkadang masih seperti itu. Hal inilah teman-teman, kalau kita sadari, hal inilah yang membuat kita untuk tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Hal inilah yang menghalang kita untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, dalam kehidupan kita sebagai anak muda yang sudah ditebus oleh Tuhan, mari dalam kehidupan kita harus dapat menjaga hati pikiran kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi sesuatu, apapun itu yang kita hadapi dalam kehidupan kita harus bisa untuk bisa membawa pikiran kita, dan pikiran kita ini satu ya, harus satu. Kalau hati kita rindu untuk kita berserah penuh kepada Tuhan, ya pikiran kita juga harus sama tuh. Jangan sampai hati kita pengennya berserah kepada Tuhan, tapi pikiran kita malah pengennya mencari jalan pintas, mencari jalan yang bagaimana caranya bisa keluar. Itu jangan. Tetapi mari teman-teman, kita belajar dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita mau dalam kehidupan kita memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, ya kita harus bisa menjaga hati kita. Kita harus menjaga pikiran kita dalam kehidupan kita. Tetaplah jaga hati dan pikiran kita, serta arahkan pikiran kita dan hati kita hanya kepada Tuhan. Dengan hal ini kita akan mampu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita sudah melakukan hal tadi, kita bisa menjaga hati dan pikiran kita, saya percaya itu akan membantu kehidupan kita untuk kita memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita, mungkin hal yang pertama dan yang kedua kita sudah lakukan, perkataan kita sudah memperkatakan perkataan yang benar, yang membangun orang-orang di sekitar kita. Terus motivasi kita juga memiliki motivasi yang benar. Tetapi hati dan pikiran kita masih belum satu. Hati kita mungkin rindu untuk lebih lagi dekat sama Tuhan, tapi pikiran kita malah mencari jalan pintas dan yang lainnya. Kita tidak menjaga hati kita, tidak menjaga pikiran kita, maka itu sama aja. Kita tidak akan bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita belajar untuk kita melakukan hal ini dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, tadi ada 3 hal ya, 3 hal yang sudah saya sampaikan dalam kehidupan kita. Hal-hal apa aja yang kita ini harus berkenan tuh dalam hal-hal apa aja. Nah, yang pertama tadi yaitu perkataan, yang kedua itu adalah motivasi, yang ketiga adalah hati dan pikiran, dan yang keempat adalah perilaku. Nah, perilaku kita bisa belajar dari 1 Yohanes Satu Yohanes 2 ayat yang ke-6. Dari ayat ini nanti kita akan bisa belajar bagaimana sih dalam kehidupan kita sebagai anak muda, kita sebagai
kaum muda yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita untuk kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Perilaku kita itu harus bagaimana? Nanti kita bisa belajar dari ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, dari ayat ini sudah sangat jelas teman-teman. Di sini dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini yang menjadi pertanyaannya. Kita sudah yakin belum bahwa kita ada di dalam Yesus? Ini yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Sudah yakinkah kita bahwa kita ada di dalam Yesus? Kalau kita yakin bahwa kita ada di dalam Yesus, maka yang harus kita lakukan, kita sebagai anak kaum muda, kita sebagai anak kaum muda yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, ini yang harus kita lakukan. Di sini dikatakan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Setiap orang percaya merupakan pengikut Kristus. Ini kita sudah tahu dan sudah banyak juga pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam melakukan segala sesuatu dalam diri kita juga harus meneladani Yesus ketika ia ada di dunia ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Namun masih ada orang Kristen yang dalam perilakunya tidak mencerminkan bahwa ia adalah murid Kristus. Contohnya, contohnya ini ya, saya beri contoh. Ada orang Kristen yang mungkin masih merendahkan orang lain. Oh, aku ini lebih pintar loh, aku ini lebih hebat daripada dia. Ketika misalkan di tim musik ya, nah pemain keyboardnya, oh aku ini lebih pintar dari kalian, jadi kalian nurut aja sama aku. Nah itu terkadang masih ada yang seperti itu, terus menganggap dirinya lebih benar. Terus ada juga yang berpakaian tidak pantas. Nah ini juga terjadi di anak-anak kaum muda, juga banyak yang seperti ini. Terus ini juga ketika di masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi ini, kita sering mendengar ya, kalau dulu ketika kita ibadahnya biasa, ketika kita kumpul semua di gereja gitu, ketika firman Tuhan, mereka malah online. Nah, mereka main HP online. Tetapi ketika di masa-masa seperti ini, mereka disuruh online, malah pengennya ke gereja, atau bahkan mereka tidak mau mengikuti ibadah online. Nah ini merupakan suatu hal yang saat ini terjadi ya. Banyak juga anak kaum muda yang sering meninggalkan ibadah, bukan hanya ketika masa sekarang, tetapi sebelum-sebelumnya juga ada juga. Mereka kalau ditanya, kamu agamanya apa? Kristen. Kamu ibadah berapa kali dalam satu minggu? Tidak pernah. Nah ini yang repot saudara-saudara. Ini repot teman-teman. Jadi dan masih banyak hal lagi teman-teman. Kalau kita melihat kehidupan orang-orang Kristen yang mereka belum benar-benar mencerminkan kehidupan yang sesuai dengan Kristus itu. Kenapa mereka bisa melakukan hal-hal seperti ini teman-teman? Karena mereka belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kehidupan mereka belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga tindakan-tindakan yang saya sebutkan tadi itu mereka masih lakukan. Tetapi kalau dalam kehidupan kita, kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya yang harus kita lakukan ya seperti dalam ayat ini ya. Ini dikatakan ia wajib hidup sama seperti
Kristus telah hidup. Nah, dalam ayat ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki kehidupan seperti Yesus. Saya ulangi lagi, dalam ayat ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki kehidupan seperti Yesus. Ayat ini sangat jelas bahwa dalam kehidupan kita, jika kita yakin bahwa kita ada di dalam Dia, maka kita wajib sama seperti Kristus telah hidup. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa dalam kehidupan kita, kalau kita yakin bahwa kita ada di dalam Yesus, maka dalam kehidupan kita wajib memiliki kehidupan seperti Yesus ketika Yesus ada di dunia ini. Kata wajib dalam kamus bahasa Indonesia berarti harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan atau ditinggalkan. Jadi kata wajib ini merupakan suatu keharusan. Kamu harus, apapun itu kamu harus melakukan itu. Tidak boleh tidak dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Ini arti dari kata wajib itu. Nah, dari pengertian ini kita dapat ketahui bahwa dalam kehidupan orang percaya, kita sebagai anak-anak muda di tempat ini, kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa nego lagi. Ya, kita harus, tidak boleh tidak. Kalau kita yakin bahwa kita adalah milik Tuhan, kita adalah pengikut Tuhan, kita ada di dalam Tuhan Yesus, ya harus. Kita harus sama seperti Yesus itu. Selain itu juga dalam kehidupan orang percaya harus selalu mengusahakan untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup, dalam kehidupannya. Nah, ini yang harus kita lakukan teman-teman. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak muda, mari kita terus untuk kita belajar agar kehidupan kita ini seperti Yesus. Dan saya juga mengatakan selain itu juga kita juga harus berusaha untuk mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat Efesus 5 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita sebagai kaum muda yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita sebagai kaum muda yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, bahkan kita yang sudah dijadikan sebagai pengikut Kristus, mari dalam kehidupan kita terus belajar untuk meneladani Yesus. Ketika kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, perilaku kita itu, mari kita teladani Yesus dalam kehidupan kita. Dan mari dalam kehidupan kita juga sama. Kita terus berusaha untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya? Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidupku? Kalau kita sudah melakukan hal ini, kita bisa terus meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Terus kita bisa terus mengusahakan diri kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Maka dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, di saat hari ini, mari kita bersama-sama kita belajar mengenai hal ini dalam kehidupan kita. Ini menjadi suatu hal yang penting. Ini menjadi suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Setiap orang percaya harus selalu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ini kita juga, bukan hanya yang tua-tua saja, bukan hanya pendeta-pendeta saja, bukan hanya anak-anak yang lulusan teologi saja, tetapi kita semua anak muda di tempat ini juga sama. Nah,
Saya ulangi, setiap orang Kristen harus selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam hidup kita, perkataan kita harus yang memuliakan nama Tuhan. Perkataan kita ini harus perkataan yang membangun orang-orang di sekitar kita. Kita juga harus memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita rindu untuk mungkin melayani atau melakukan segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita harus memiliki motivasi yang benar. Dalam kehidupan kita juga, kita harus terus menjaga hati dan pikiran kita. Biarlah hati dan pikiran kita ini selaras, sejalan. Dan dalam kehidupan kita juga, kita harus untuk menjaga perilaku kita. Biarlah perilaku kita ini sama seperti Yesus. Yesus yang sudah datang ke dunia ini, itu yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, mari kita belajar bersama-sama di saat hari ini. Dalam kehidupan saya juga, saya dalam proses belajar dan belajar. Dalam kehidupan kita, mari kita belajar bersama-sama teman-teman. Dalam kehidupan kita, kalau dalam kehidupan kita selama ini, mungkin selama ini mungkin perkataan kita atau perilaku kita atau motivasi kita atau hati kita belum benar. Ini adalah waktunya dalam kehidupan kita. Mari kita koreksi seluruh kehidupan kita. Mari kita mengambil keputusan, Tuhan, saya mau berubah. Saya mau berubah mungkin dalam kehidupan kita, mungkin di dalam perkataan kita, dalam motivasi kita, dalam hati dan pikiran kita, atau mungkin dalam perilaku kita, atau bahkan semuanya. Mari kita belajar bersama-sama. Mari dalam kehidupan kita, anak-anak muda di tempat ini, kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Seperti tadi yang sudah saya katakan, kalau dalam kehidupan kita selama ini mungkin kita masih melakukan hal-hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kita ini belum menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita koreksi kehidupan kita. Kita mengambil keputusan saat ini. Tuhan, saya mau berubah. Tuhan, saya mau berubah. Biarlah firman ini terus mengingatkan kehidupan kita di masa-masa seperti ini. Biarlah kita terus memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam perkataan kita, dalam motivasi kita, di dalam hati dan pikiran kita, di dalam perilaku kita. Biarlah dalam kehidupan kita terus berusaha sehingga kehidupan kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Pada saat hari ini Bapa, kami belajar Tuhan suatu hal yang luar biasa Bapa, di mana kami Tuhan sebagai anak muda di tempat ini Bapa, kami belajar Tuhan untuk kami memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa, biarlah dalam kehidupan kami Bapa, kami bisa belajar Tuhan untuk kami memiliki kehidupan yang berkenan Tuhan. Baik itu Tuhan dalam perkataan kami, baik itu Tuhan dalam motivasi kami, baik itu Tuhan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, baik itu Tuhan dalam pikiran, dalam perilaku kami Tuhan Yesus. Kau sertai kehidupan kami Bapa, sehingga dalam kehidupan kami bisa melakukan hal ini, dan kami memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan selain itu juga Tuhan, pimpin kehidupan kami Tuhan, agar kami terus Tuhan mengusahakan kehidupan kami Bapa, untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak lari dari jalan-jalan-Mu Tuhan, tapi kami terus Tuhan hidup Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mungkin Tuhan di saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil komitmen Tuhan Yesus untuk mengubah kehidupan mereka, baik dalam perkataan mereka, baik dalam motivasi mereka, baik Tuhan dalam hati dan pikiran mereka, baik dalam perilaku mereka Tuhan. Kau pimpin kehidupan mereka Bapa. Kau sertai kehidupan mereka Tuhan, sehingga dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka bisa melakukannya hal. Mereka Tuhan bisa tetap menjaga kehidupan mereka Tuhan untuk serupa
segambar denganmu Tuhan. Untuk terus Tuhan melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami Bapa dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.